Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Tapi ini alhamdulillah berarti insyaallah ini adalah pertemuan yang terakhir untuk pertemuan yang ke-24. Untuk pertemuan berikutnya maka kita bebaskan, itu tinggal untuk persiapan murojaah UAS di minggu depan insyaallah taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa saja puasa-puasa yang dimakruhkan atau diharamkan. Ada 3 kemarin. Untuk bisa lihat pada pertemuan yang sebelumnya. Yang kita lanjutkan kembali, masih ada 2 atau 4 puasa yang diharamkan atau dimakruhkan. Yang keempat adalah tahrimu siyam yaumi syak. Haramnya puasa di hari syak, hari ragu-ragu. Yaitu hari apa? Wa huwa yaumus salasin min Sya'ban idza kana fis sama'i ma yamna'u ru'yatal hilal. Yaitu hari syak itu adalah hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Sebelum Ramadan kan Sya'ban, Ramadan, Syawal. Jadi hari ke-30 di bulan Sya'ban, ketika di hari ke-29 Sya'ban itu langit dalam kondisi mendung. Jadi harusnya tanggal 29 itu kan terjadi yang namanya ru'yatul hilal, melihat hilal. Jadi ketika tidak kelihatan, maka berarti Sya'ban disempurnakan jadi 30. Adapun ketika terlihat hilal, maka berarti besok adalah bulan Ramadan. Itu kalau awannya atau langitnya cerah. Adapun ketika langitnya mendung, berawan sehingga tidak terlihat hilal, maka hari ke-30 besok, yaitu hari ke-30 adalah hari syak. Karena hari ke-29-nya, 29 itu hari langit kondisinya mendung, tidak bisa melihat hilal. Jadi hari berikutnya dinamakan hari syak, dan itu tidak boleh berpuasa di hari tersebut. Idza kana fis sama'i ma yamna'u ru'yatal hilal. Ketika di langit ada sesuatu yang menghalangi dari melihatnya hilal. Fa in kanatis sama sahban fala syakka. Akan tetapi jika langit pada tanggal 29 itu langitnya dalam keadaan sahwan, cerah, fala syakka, maka tidak diragukan lagi. Misalkan langit dalam kondisi cerah pada tanggal 29, kita bisa melihat hilal. Ketika kita mencoba melihat hilal, kok hilalnya tidak kelihatan, berarti Sya'ban disempurnakan jadi 30. Maka besoknya tanggal 30 itu 30 Sya'ban bukan hari syak. Masih kita contohkan masih langit dalam keadaan cerah. Ketika tanggal 29 kita mencoba lihat hilal dan hilal nampak pada tanggal 29, maka besoknya berarti masuk bulan Ramadan. Selesai langit yang nampak tadi, yang hilalnya nampak. Adapun ketika tanggal 29 langitnya itu mendung ataupun hujan, berawan hingga hilalnya tidak bisa terlihat, kita tidak memungkinkan untuk melihat hilal, maka besoknya dinamakan hari syak. Karena pada tanggal 29 kita tidak bisa melihat hilal karena terhalangi oleh awan tadi, karena langit sedang mendung. Maka besoknya itu dinamakan hari syak, dan besok itu tidak boleh berpuasa. Karena bisa jadi hilal nampak, tapi karena tertutup awan, jadi kita tidak bisa melihat hilal tersebut. Atau memang benar-benar hilal itu tidak
muncul pada tanggal 29, tapi kan kita tidak melihat hilal tersebut karena terhalang oleh awan tadi. Maka besoknya dinamakan hari syak. Jangan atau haram bagi kaum muslimin untuk berpuasa di hari syak tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bisawmi yaumin aw yaumaini. Jangan salah seorang dari kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Berarti puasa tanggal 29 atau 30 tidak boleh. Kecuali bagi seseorang yang kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yaum. Memang pada waktu itu dia jadwalnya untuk berpuasa. Jadi misalnya tanggal 30 itu jatuh hari Kamis dan dia itu sering puasa Senin Kamis, maka boleh bagi dia untuk puasa hari Kamis tersebut, yaitu pada tanggal 30 itu tadi. Adapun menyengaja untuk puasa di tanggal 30 sedangkan dia tidak terbiasa untuk puasa Senin Kamis, maka itu yang tidak boleh. Adapun ketika dia terbiasa berpuasa di hari-hari itu yang pas waktu itu jatuh pada tanggal 30, maka boleh dia berpuasa. Wa istasna min dzalika al-qada' wan nadar liwujubihima, dan dikecualikan dari puasa dilarangnya puasa hari syak adalah puasa qada, itu ketika kita atau seseorang belum mengqada, tinggal 1 hari misalnya, 1 hari dia belum mengqada puasanya, maka dia boleh mengqada di hari syak tersebut. Wan nadar liwujubihima, dan puasa nadar karena kewajiban keduanya, qada dan nadar. Mungkin dia bernadar bahwasanya hari ini saya akan berpuasa atau tanggal 30 saya akan berpuasa, nadar, maka wajib dia penuhi nadar tersebut. Kemudian yang kelima adalah yuhramu shaumu yaumail idain. Diharamkan puasa di 2 hari raya. Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil fitri wan nahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa di hari fitr, Idul Fitri, dan yaumun nahar, Idul Adha. Yang keenam, yang terakhir adalah dimakruhkan puasa di ayyamat tasyrik, hari-hari tasyrik, wahya salah satu ayam ba'dan nahr, yaitu 3 hari setelah tanggal 10. Dengan Idul Adha kan tanggal 10, maka 3 hari setelahnya dinamakan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, dan 13 Dzulhijjah. Itu dilarang untuk berpuasa kecuali untuk orang yang sedang haji. Nah, nanti dijelaskan. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaum Arafah wa yaum an-nahri wa ayyamat tasyrik aiduna ahlul Islam wa hiya ayyam aklin wa syurbin. Hari Arafah, kemudian hari Nahar, hari menyembelih, maksudnya Idul Adha, dan hari-hari tasyrik adalah hari raya kita para kaum muslimin. Wahia ayyamu aklin wa syurbin, dan hari-hari tersebut adalah hari-hari untuk makan dan minum, pesta, maksudnya seperti itu. Jadi tidak boleh di hari raya kita malah berpuasa. Yang ada kita harus senang-senang, kita makan, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa rakhasa fi siyamihi lil mutamatti' wal qarin idza lam yajida samanal haji, dan dibolehkan, dibolehkan untuk puasa di hari-hari tasyrik untuk orang yang berhaji mutamatti', untuk orang yang haji tamattu ataupun qarin, ketika lam yajida samanal haji, ketika 2 orang ini, baik tamattu maupun qarin, ini jenis haji ya, tidak mendapatkan hewan yang dia akan sembelih. Kalau dia tidak punya hewan yang disembelih, maka dia harus puasa 3 hari atau 7 hari. Nanti kita
jelaskan pada saat pembahasan haji. Ketika antum nanti sudah sampai pondok ya, insya Allah kita akan membahas sedikit tentang haji. Baik. Jadi kita masuk sedikit tentang i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf adalah luzum syai' wa habsun nafsi nafsi alaih. I'tikaf adalah luzum syai', menetap pada menetapnya sesuatu, wa habsun nafsi alaihi, dan menjagakan diri kita. Habsu kan memenjara, maksudnya menjaga diri kita di sesuatu tersebut. Jadi tidak pindah-pindah, tetap di situ, namanya i'tikaf. Dan dalam istilah syar'i adalah luzumul muslim al-mumayyiz masjidan li ta'atillahi azza wa jalla. Adapun secara syariat, i'tikaf adalah menetapnya seorang muslim mumayyiz yang sudah tamyiz di masjid yang digunakan untuk salat jamaah li ta'atillah, untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum i'tikaf adalah sunnah dan kurbah. Kurbah itu yang merupakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya an-dhahiru baiti lit-taifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Nah, bersihkanlah, atau mereka berdoa, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membersihkan rumahku, yaitu Baitullah Ka'bah, membersihkan rumahku untuk orang-orang Taif, dan sedang untuk orang-orang tawaf, wal-akif, dan para mu'takif, orang yang beriktikaf, waruka'is sujud, dan orang-orang yang sedang rukuk sujud salat. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu melakukan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Pada pertemuan pada pertemuan berikutnya insyaallah kita bahas kisi-kisi saja. Nah, jika ada yang kurang jelas nanti ditanyakan di pertemuan berikutnya. Bagi yang sudah dapat kisi-kisi, maka silakan bertanya tentang materi yang masuk ujian jika ada yang belum paham. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.